Oke. Sip. Jadi di sini bakal setting setting kandang buat si ular jali. Mana nih ular jali? Ya si ular jali. Kipan lama ya ini. Ini adalah ular kipan lama, jadi udah karakternya udah enak lah. Oke, teman-teman. Jadi kita bakal apa sama ular ini? Ya, kita bakal main aja. Di sini. Ular ini bukan ular berbisa. Keren, coy. Jadi si jali ini teman-teman kemarin dia habis makan ular pucuk teman-teman. Di konten kali ini saya bakal setting kandang yang ini di kandang baru ya. Kandang baru. Kandang baru. Di sini rencananya. Tapi biar makannya lancar ya. Nanti ini kita masukin kandang sana. Jadi di sini saya mau sedikit membahas tentang ular ini ya, karena masih banyak yang keliru ini adalah ular berbisa. Ini bukan ular berbisa ya. Ciri-cirinya dia seperti ini. Polanya kayak ada garis-garis ini. Dia ular macan biasanya. Nama lokalnya. Jadi sini kita bakal bikin kandang sementaranya dulu di bagian sini aja deh, kontainer sini. Ini kan tadinya buat naja sulfur ya. Jadi naja sulfur ini sementara saya taruh di kontainer merah. Dan ini adalah buat kandang ini coy, Boiga Sinodon. Jadi si jali ini nanti saya bakal beli yang ini coy, yang betinanya mau di breeding. Tuh, keren. Mau shading. Kita taruh lagi di kontainer. Oke. Untuk tutup. Taruh lagi di sini. Kipan lama ini. Mantap. Sekaligus kita bakal cek si belang ya. Boiga dendropila. Aduh. Oke. Si boiganya kita coba taruh di kandang yang ini ya. Ini teman-teman. Saya masukin hiding cave yang ini. Lihat. Jadi dia ngumpet di kendi bagian sini. Keren. Tuh lihat ya. Nah, ini tadi niatnya nih buat kandang Boiga Sinodon teman-teman. Tapi kan karena ularnya saya pindahin di kandang sementara. Ini karena belum selesai semua ya saya setupnya. Tadinya ini buat ular jali. Kita tes dulu sama si ular ini tuh dia masuk ke hiding cave ya. Ini hiding cave. Oke nih. Kita tutup. Sip. Ini kandangnya si belang teman-teman. Tuh. Kotor banget ya. Ini mau saya bersihin ini. Saya di sini sudah bersama si jali ya. Ini ular jali teman-teman. Ini biasanya suka ada di persawahan ya, karena memang habitatnya di tempat-tempat seperti itu untuk membasmi para tikus coy. Oke, jadi di sini saya ini masih ada satu ular teman-teman. Yang di komentar tuh bilang itu ular king koros ya katanya. Ini bukan king koros teman-teman ya. Ini adalah ular jali, atau biasanya selain ular jali sih namanya bandotan macan. Ular bandotan macan, ular macan ya. Karena dia punya loreng-loreng seperti ini ciri-cirinya. Dan satu lagi teman-teman, saya itu kalau king koros beda ya ciri-cirinya. Dia kalau king koros
ke warna hitam. Kalau king koros itu dia warna hitam teman-teman, hitam, terus cirinya hitam, ada garis-garis seperti ininya teman-teman. Dan king koros itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama itu ada yang full black, jadi dia hitam semua sampai ekor, dan ada king koros mutiara teman-teman. King koros mutiara itu yang ciri-cirinya itu ini teman-teman. Di bagian ekornya itu ada buntutnya, ada buntutnya. Ada apa namanya? Ada totol-totol kayak mutiara gitu di bagian sininya. Tuh ya. Jadi ciri-cirinya di ujung pangkal ekor dari sini sampai nih teman-teman. Jadi king koros mutiara itu punya ciri-ciri dari ekor bagian sininya nih. Dari ekor bagian sini sampai ekor belakang itu ada titik-titiknya itu teman-teman, yang kayak mutiara itunya teman-teman, yang dibilang mutiara. Nah itu ciri-ciri king koros mutiara. Nanti saya tampilin fotonya deh, king koros mutiara sama king koros full black. Nah kedua ular itu, king koros dan ular jali, itu masih satu keluarga dan masih satu pitias ya, masih satu marga. Yang membedakan hanya dari ciri fisik, ukuran, dan juga habitat sih sama ya teman-teman, kadang sering masuk ke pemukiman. Ya mungkin itu yang bisa dibedakan ya, dari pola warna, terus dari ukurannya. Kalau king koros kan dia jauh lebih besar ya, ukurannya bahkan bisa sampai 4 meter. Kalau yang ini paling besar itu 2,5 meter teman-teman, cuman ada yang tercatat sampai 3 meter, itu udah paling besar. Yang ini yang punya saya ini 2 meteran teman-teman. Nih lihatnya, ukurannya itu benar-benar monster noh. Jadi ular jali dan ular king koros itu punya persamaan coy. Jadi mereka itu sama-sama ular kanibal ya, bisa makan ular jenis lain. Ini kadang-kadang kalau saya kasih makan itu kan bisa kodok buduk, bisa saya kasih mencit. Bahkan pernah malam-malam itu saya kasih pucuk teman-teman, ular pucuk, dan dimakan nih sama si ini. Itu teman-teman yang bikin persamaannya. Kalau dari ciri fisik mereka berdua itu berbeda ya. Kalau king koros itu kepalanya lebih cenderung mirip kayak ular koros teman-teman, matanya belok gitu. Kalau yang ini sih kata saya dari ininya agak berbeda ya. Terus king koros itu ukurannya bisa 4 meter ya, tadi yang saya bilang udah besar, itu sangat besar teman-teman kalau 4 meter. Terus dia juga bisa memakan ular lain ya, ular berbisa contohnya. Bisa, itu ada itu juga yang mengatakan katanya dia kebal bisa ular lain ya, gitu. Kalau ular jali ini kan apa, di alamnya yang makaninnya king cobra. Kalau nggak king cobra kalau nggak king cobra paling garangan, biawak tuh kalau di alamnya gitu. Nah nanti niatnya saya setelah habis bahas ular ini, saya bakal bahas king korosnya teman-teman. Nanti pasti saya bahas. Nanti ularnya juga saya pasti liatin ya ke teman-teman, ularnya seperti apa, dan nanti perbedaannya bakal saya liatin. Ular king koros itu badannya besar teman-teman, jadi kalau mau ngekeep itu pun butuh kandang yang memang besar ya, kandang yang besar seperti yang tadi saya lihatkan. Kalau untuk king koros sih pemeliharaannya menurut saya mudah-mudah aja ya, mudah. Terus ularnya juga menurut saya gampang jinak ya, kalau kita sering handle seperti ini, sering mainin, itu mereka pasti bakal gampang jinaknya. Sip, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas king koros dan ular jali bukanlah ular yang berbisa dan tidak berbahaya juga. Justru mereka ini sangat penting di alam ya, untuk membasmi para tikus terutama di persawahan ya. Tuh, ular ini keren teman-teman, cantik. Terus menurut saya ini ya bagus lah untuk dipelihara, karena memang ya kalau ular ini sering dihandle dia gampang jinak. King koros sama ular jali itu sama-sama teman-teman, sama-sama galak kalau masih WC ya. Sebenarnya semua ular sih galak ya, cuman menurut saya itu tingkatan agresifnya itu kan berbeda-beda tiap ular. Nah ini ular jali ini kalau masih WC, masih liar, belum dilatih buat jadi kalem, itu galaknya benar-benar teman-teman. Karena ular jali dan king koros itu ketika galak itu sama teman-teman, benar-benar agresif ya.
Dulu saya pernah keep ular jali yang masih WC, yang hasil tangkapan alam. Itu luar biasa teman-teman galaknya. Nah ini king koros pun sama teman-teman, itu galaknya nggak kalah, malah lebih galak ya kalau king koros. Jadi dia punya suara yang bener-bener kalau menurut saya sih serem teman-teman. Dia punya suara kayak banteng teman-teman, kenceng pokoknya tuh ya. Sama ular jali juga gitu, punya suara, itu namanya hissing teman-teman. Jadi dia punya suara dari ininya, punya suara kayak gitunya teman-teman pasti. Ini juga kan nih, dia ada suaranya nih sebenarnya, cuman kan itu kan kalau defensif ya, ini nggak terlalu defensif sih ularnya tuh. Ini kalau saya sendiri sih ke keep ini saya sangat sayang sama ular ini teman-teman, karena saya udah keep ular ini dari lama teman-teman. Dari ukurannya pun nggak sampai 2 meter teman-teman, udah dari lama nih. Ular beneran itu. Ini ular, Takutnya digigit. aduh takut digigit. Kok bisa sih bang, gede amat. Gede ya tuh. Orang ini aja ngeri cuy ngeliat ular kayak gini. Padahal sebenarnya ular ini tuh nggak bahaya ya. Untuk dampak gigitan sih paling luka lecet teman-teman akibat gigi-giginya. Ini saya sangat sayang dengan ular ini teman-teman, sangat sayang. Ini keren tuh. Nah tuh suaranya teman-teman, kalian bisa denger. Saya deketin lagi nih. Lagi bunyi lagi. Tuh ya. Itu teman-teman yang jadi persamaan king koros dan ular jali. Dia punya suara yang gitu teman-teman, keras. Tapi kalau yang king koros itu nanti saya tampilin deh. Itu suaranya ngeri teman-teman. Nanti saya tampilin. Jadi mereka berdua ini punya apa, karakter yang sama. Suaranya itu yang hissingnya yang bikin ngerinya itu. Udah badannya besar, hitam, terus bisa bersuara kayak gitu kan, itu udah bikin orang awam aja ketakutan ya. Dikiranya ular berbisa atau dikiranya ular king cobra biasanya. Oh iya, di sini juga saya pengen bahas, king koros dan king cobra itu berbeda ya. Kalau king cobra itu rajanya ular kobra dari elapid, tapi dia nggak bisa nyembur. Gigitannya itu yang paling berbahaya itu bisanya. Plus kalau dia gigit itu dia ngunci teman-teman, nggak gampang lepas gitu. Makanya dia langsung sekali nyuntikin bisa itu banyak, berbahaya banget. King cobra juga ular berbisa tinggi yang panjangnya itu luar biasa, bisa panjang dan itu terbesar ya. Jelas lah bahaya itu mah. Kalau yang king cobra bahaya, tapi kalau king koros, nah sama ular ini, ular jali ini nggak bahaya teman-teman. Ini ular kolubrid untuk pengendali hama tikus, makanya kan mending dilestarikan ya. Kalau di alam jangan dibunuh, apalagi kalau ketemu ya. Kalau misalkan di sawah atau di apa, ini kan ularnya pengendali banget buat ini apa, tikus. Nih lihat, ini punya ciri-ciri yang seperti ini teman-teman. Punya pola, punya warnanya tuh rada coklat ya, terus ada apa nih, motif garis-garis gini di bagian badannya, dan untuk bagian ke belakangnya tuh garis hitam. Ular ini ukurannya bisa agak wajar ya, besar banget pokoknya. Hanya itu. Ular ini pun kalau mau dipelihara pun bisa teman-teman, karena karakternya itu mudah apa ya, mudah jinak ya kalau dibilang mah. Asal kita sering handle, asal sering kita telaten mainin ya. Mainin tuh dalam artian tuh kita sering ajak interaksi maksudnya. Kalau kita jarang interaksi, kayak cuman ditaruh di akuarium, ya karakternya pasti nggak bakal berubah, gitu aja galak. Itu keren. Tuh ini ular balutan macan, ular jali. Ini ukuran ininya nih. Sip. Mungkin nanti di next video saya bakal bahas lagi
ular-ular yang keren teman-teman, yang pokoknya lah mantap gitu. Mungkin videonya sampai sini saja. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Mantap.